Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang bioteknologi dan rekayasa genetika. Saya Anissa Gaja sebagai moderator dan pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Nila Ariska, dan pemateri ketiga yaitu Aminah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teuchos atau alat, dan logos atau ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup atau protein, bioaktif, enzim, vitamin, asam basa organik, alkohol, dan lain-lain dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Prinsip dan batasan bioteknologi. Yang pertama, prinsip. Prinsip dasar bioteknologi adalah adanya agen biologis, misalnya mikroba, enzim, sel hewan, dan sel tumbuhan. Pendayagunaan teknologi untuk memanipulasi DNA, produk dan jasa yang diperoleh, serta menggunakan berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan. Selanjutnya tentang batasan. Batasan terdiri dari 3 bagian pokok. Pertama, berkaitan dengan katalis biologis atau enzim. Kedua, menciptakan kondisi terbaik untuk proses katalis. Dan ketiga, pengolahan downstream yang berkaitan dengan pemisahan dan pemurnian produk esensial atau produk dari proses fermentasi. Terima kasih. Perkembangan bioteknologi dengan disiplin ilmu lainnya. Perkembangan bioteknologi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu dasar. Salah satunya seperti perkembangan mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Mikrobiologi mempunyai peranan sangat penting karena studi awal mengenai manipulasi genetik dilakukan terhadap kelompok mikroorganisme. Mengapa menggunakan mikroorganisme dalam memanipulasi materi genetik? Hal ini dikarenakan kelompok mikroorganisme mudah untuk ditumbuhkan, pertumbuhannya relatif cepat, mudah dilakukan persilangan, analisis genetik, fisiologi, dan biokimia. Semakin berkembangnya kajian bioteknologi didukung oleh penelitian awal mengenai gen juga dilakukan terhadap mikroorganisme. Mikrobiologi merupakan bukan satu-satunya ilmu dasar yang berperan penting dalam perkembangan bioteknologi. Genetika dan biokimia pun berperan penting dalam perkembangan bioteknologi. Genetika mengenai pola pewarisan sifat dan substansi genetik menjadi dasar dalam teknologi DNA rekombinan, persilangan, dan mutasi. Biokimia memberikan dasar pemahaman mengenai struktur genetik dan makromolekul lain, misalnya enzim. Pada dasarnya, mikrobiologi, genetika, dan juga biokimia berkembang secara simultan dan saling mempengaruhi sehingga mendorong perkembangan bioteknologi. Ketiga ilmu dasar tersebut pada akhirnya mendukung perkembangan biologi molekuler sebagai disiplin ilmu baru yang melandasi pengetahuan mengenai makhluk hidup dilihat dari molekul pembentuknya. Lahirnya biologi molekuler menjadi ilmu yang mendasari perkembangan bioteknologi modern. Ilmu-ilmu dasar dan teknologi lain juga mempunyai peranan penting dalam perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi saat ini sudah sedemikian luas, sehingga batasan antar disiplin ilmu antar teknologi semakin tipis dan sulit dibedakan. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi sebenarnya merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Manusia pada zaman purba telah mencoba mengawinkan beberapa jenis tumbuhan untuk makanan. Pada abad 17, Antony van Leeuwenhoek telah menemukan mikroskop dan melihat adanya mikroorganisme untuk pertama kalinya. Pada tahun 1857 dan 1876, dari hasil penelitian permulaan Louis Pasteur berhasil membuktikan kesanggupan mikroorganisme melakukan fermentasi. Dari hasil penelitian ini, ia berhasil mendapat julukan sebagai Bapak Bioteknologi.
Pada dasarnya, bioteknologi memiliki gradien perkembangan teknologi yang dimulai dari penerapan bioteknologi tradisional yang telah lama dan secara luas dimanfaatkan, hingga teknik-teknik bioteknologi baru dan secara terus-menerus berevolusi. Pemanfaatan mikroba untuk kepentingan manusia telah ada sejak zaman sebelum Masehi. Hingga sekarang manusia telah mengalami 3 periode perkembangan bioteknologi, yaitu: yang pertama, periode bioteknologi tradisional yang terjadi sebelum abad ke-15 Masehi. Dalam periode ini telah ada teknologi pembuatan minuman bir dan anggur menggunakan ragi, mengembangkan roti dengan ragi, dan pemanfaatan ganggang sebagai sumber makanan yang dilakukan oleh bangsa Aztec. Kedua, periode bioteknologi ilmiah yang terjadi pada abad ke-15 sampai dengan ke abad 20 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya beberapa peristiwa berikut. Pada tahun 1686, penemuan mikroskop oleh Antony van Leeuwenhoek yang juga menjadi manusia pertama yang dapat melihat mikroba. Tahun 1818, fermentasi sel kamir oleh X. Leben. Tahun 1857, fermentasi asam laktat oleh Pasteur. Tahun 1870, Louis Pasteur menemukan adanya mikroba dalam makanan dan minuman. Ketiga, periode bioteknologi modern yang terjadi pada abad ke-20 Masehi sampai dengan sekarang. Periode ini diawali dengan penemuan teknik rekayasa genetik pada tahun 1970-an. Peran teknologi rekayasa genetik pada era ini semakin terasa dengan diizinkannya penggunaan insulin hasil percobaan rekayasa genetik untuk pengobatan penyakit diabetes di Amerika Serikat pada tahun 1982. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Aminah selaku pemateri ketiga akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencakokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi rekayasa sel atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah genetika. Sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19, ketika seorang biarawan Australia bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang etchis atau Pisum sativum. Sebenarnya Mendel bukanlah orang pertama yang melakukan percobaan-percobaan persilangan, akan tetapi berbeda dengan para pendahulunya yang melihat setiap individu dengan keseluruhan sifat yang kompleks. Mendel mengamati pola pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti. Deduksinya mengenai pola pewarisan sifat ini kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, dan Mendel pun diakui sebagai bapak genetika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat rekayasa genetika. Yang pertama, di bidang kedokteran. Dalam dunia kedokteran, misalnya, produksi hormon insulin tidak lagi disintetis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. ADN mamalia yang mengkode sintesis hormon insulin, klon ADN kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga sel-sel bakteri tersebut akan menghasilkan hormon insulin. Kedua, dalam bidang farmasi. Dalam dunia farmasi,
gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, bakteri akan memproduksi obat-obatan tersebut. Rekayasa genetik begitu cepat mendapat perhatian di bidang farmasi dalam usaha pembuatan protein yang sangat diperlukan untuk kesehatan. Ketiga, dalam bidang pertanian, rekayasa genetik juga telah digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam sel dari organisme-organisme lain. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen dari bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya. Beberapa memungkinkan tanaman bertahan hidup dalam temperatur dingin atau kondisi tanah yang gersang dan kebal terhadap hama serangga. Pertanian diharapkan akan menikmati keuntungan paling banyak dari teknik rekayasa genetika, seperti menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tetapi mahal harganya, oleh fiksasi nitrogen secara alamiah. Adapun contoh tanaman yang telah menggunakan teknologi rekayasa yaitu 1. Kedelai transgenik, 2. Jagung transgenik, 3. Kapas transgenik, 4. Tomat transgenik, 5. Kentang transgenik. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang peternakan. Teknik rekayasa genetika dapat juga digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam hewan, yang kemudian memproduksi obat-obatan penting untuk manusia. Sebagai contoh, para ilmuwan dapat menyisipkan gen manusia ke dalam sel sapi. Kemudian, sel tersebut memproduksi protein manusia yang sesuai dengan kode gen yang disisipkan. Para ilmuwan telah menggunakan teknik ini untuk memproduksi protein pembeku darah yang dibutuhkan oleh penderita hemofilia. Protein tersebut diproduksi dalam susu sapi dan dapat dengan mudah diekstraksi dan digunakan untuk mengobati manusia yang menderita kelainan itu. Di bidang peternakan, rekayasa genetika juga diduga akan memberikan harapan besar, seperti telah diperoleh vaksin-vaksin untuk melawan penyakit mencret ganas yang dapat mematikan anak-anak babi. Dan sekarang sedang diuji hormon pertumbuhan tertentu untuk sapi yang mungkin dapat meningkatkan produksi susu. Selanjutnya, yang kelima, dalam bidang industri. Penelitian rekayasa genetika di bidang industri sedang meningkat cepat. Berbagai usaha yang sedang giat dilakukan, misalnya menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi, dan menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia yang sebelumnya berasal dari minyak atau dibuat secara sintesis, misalnya saja dalam menghasilkan bahan pemanis yang digunakan pada pembuatan berbagai macam minuman. Selanjutnya yang keenam, The Human Genome Project, sebuah usaha kolaboratif berskala besar untuk mengkodekan semua pasangan basa nukleotida yang berjumlah 3 miliar dalam genom manusia diluncurkan pada tahun 1980-an. Usaha internasional Human Genome Project didanai oleh pemerintah dan juga sumber-sumber industri. Proyek tersebut diharapkan selesai pada tahun 2003, pada tahun ke-50 penemuan struktur ADN dan memakan biaya miliaran dolar. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi memungkinkan proyek itu diselesaikan beberapa tahun lebih awal sebelum jadwalnya. Adapun teknologi DNA dapat menjadi strategi dalam peningkatan produksi pangan dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. 1. Mereduksi kehilangan dan kerusakan pasca panen. 2. Mengurangi risiko gagal panen. 3. Meningkatkan rendemen dan produktivitas. 4. Menghemat pemanfaatan lahan pertanian. 5. Mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia. 6. Meningkatkan nilai gizi. 7. Tahan terhadap penyakit dan hama spesifik, termasuk yang disebabkan oleh virus. Adapun berbagai keunggulan lain dari tanaman yang diperoleh dengan teknik rekayasa genetika adalah sebagai berikut.
menghasilkan jenis tanaman baru yang tahan terhadap kondisi pertumbuhan yang keras seperti lahan kering, lahan yang berkadar garam tinggi, dan suhu lingkungan yang ekstrim. Bila berhasil dilakukan modifikasi genetika pada tanaman, maka dihasilkan asam lemak linoleat yang tinggi yang menyebabkan mampu hidup dengan baik pada suhu dingin dan beku. Demikianlah itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.